Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tema tentang halusinasi dan waham. Kenapa Bang Jai bahas? Karena banyak sekali kasus teman-teman yang mengalami halusinasi dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akhirnya berkembang menjadi waham, menjadi mempunyai pemikiran yang aneh-aneh, dan terkadang parahnya adalah sangat identik dengan isi halusinasinya. Nah, tentu ini perlu penanganan khusus. Tidak cukup hanya bagaimana minum obat dan mengontrol halusinasi saja, tetapi bagaimana mencoba untuk mengalihkan pikiran yang salah dan mungkin itu diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, silakan disimak sampai akhir, jangan di skip. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, kasih like dan komentarnya. Kalau ini manfaat, silahkan share ya. Nah, pertama Bang Jai akan jelaskan tentang halusinasi. Halusinasi ini apa? Di video sebelumnya sudah Bang Jai coba jelaskan ya, bahwa ada persepsi atau orang mengartikan sesuatu salah. Sebenarnya nggak ada sumber, nggak ada objeknya, tetapi dipersepsikan atau diartikan ada. Misalnya seolah-olah mendengar sesuatu padahal nggak ada sumbernya, sumber suaranya, atau melihat sesuatu padahal nggak ada objek yang dilihat saat itu, atau mengecap sesuatu padahal tidak sedang ngemut permen atau sedang makan, sedang minum, tapi merasakan sesuatu di lidahnya, atau mencium sesuatu di hidungnya padahal nggak ada sumber bau itu. Nah, itu semua namanya halusinasi. Bisa saja terjadinya satu jenis saja, bisa jadi dua atau tiga. Tentu ketika ini tidak dikontrol atau tidak dihilangkan, atau mungkin sudah dikontrol, sudah dihilangkan tapi tetap saja membandel, bisa saja berkembang ke pemikiran bahwa seolah-olah orang lain juga tahu apa yang dikerjakan, apa yang dialami. Nah, sampai pada akhirnya berpikir bahwa apa yang dia alami itu diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Ini akan menyulitkan. Nah, dia yakin bahwa orang lain itu tahu, bahkan terlibat di dalam proses dari halusinasinya. Nah, tentu ini kan harus diluruskan ya. Baik itu halusinasi maupun waham atau pikiran yang salah, diyakini kebenarannya dan dipertahankan. Sama-sama coping pertahanan diri. Dari apa? Dari ketidaknyamanan. Bisa jadi ODGJ itu mengalami kecemasan atau kekhawatiran, was-was ya, atau ketakutan yang nggak jelas gitu, atau bisa jadi memang sedang marah, kecewa karena memikirkan sesuatu atau persoalan atau beban hidupnya. Nah, ketika emosinya tidak stabil, perasaannya tidak terkontrol dengan baik, mungkin merasakan cemas, was-was, khawatir, marah, jengkel, frustasi, gagal, tentu akan sangat mempermudah munculnya halusinasi ya, dan sangat mudah mempengaruhi pikirannya itu tidak tepat atau mengalami waham ya. Karena pada umumnya orang pasti akan berusaha mengatasi atau menghilangkan perasaan sedih, cemas, takut, jengkel, marah dan sebagainya ya. Tapi bisa jadi caranya tidak tepat. Seharusnya ketika ada perasaan yang tidak nyaman atau emosinya tidak stabil, mencari orang untuk curhat, berkeluh kesah. Minimal bisa menenangkan diri, bisa membuat lebih rileks,
ya, pikiran menjadi gendo atau cognitive diffusion ya, ketegangan berpikirnya menjadi berkurang, nggak sepaneng lah gitu ya. Tapi permasalahannya ODGJ ini seringkali kesulitan mencari orang yang diajak curhat atau berkeluh kesah, apalagi sampai menemukan solusi. Yang ada ketika mau cerita dipaidu kalau istilah Jawa, atau disepelekan, atau justru disalahkan. Nah, ini yang mendorong akhirnya ODGJ nggak mau cerita ya. Sebenarnya untuk mengurangi perasaan yang tidak nyaman seperti itu, bisa saja ODGJ melukis atau menulis banyak-banyaknya di kertas, kalau nggak ada orang yang mau dengerin ceritanya. Atau bisa jadi menggunakan cara-cara untuk mengontrol cemas, takut, khawatir itu dengan latihan fisik, misalnya memukul bantal atau relaksasi nafas dalam ya 3-4 kali, atau mendengarkan musik ya, atau zikir ya, berdoa atau menonton TV, itu sedikit banyak akan mengurangi. Cuma memang tentu tidak akan bisa membuat masalahnya selesai ya. Menuliskan segala persoalan hidup atau mengapa dia menjadi mudah halusinasi atau pikirannya kacau, itu juga penting, sehingga diprioritaskan mana yang akan diselesaikan, sehingga mengurangi beban pikiran ya. Jadi kalau misal nih ada mengalami halusinasi, ternyata juga mengalami waham terkait halusinasinya itu, maka pertama yang perlu dilakukan ya seyogyanya mulai koreksi. Apa sih yang melatar belakangi ya, kok sampai seperti itu? Mungkin memang cemas, khawatir, jengkel dan sebagainya. Yang berikutnya adalah apakah selama ini tidurnya bermasalah atau tidak. Kalau memang bermasalah ya diusahakan untuk diatur kembali waktu tidurnya, karena tidur itu kan penting ya untuk istirahat. Atau mungkin terlalu banyak kegiatan yang memforsir tenaga dan pikiran sehingga kelelahan. Kalau ini terjadi ya tentu akan menjadi sulit tidur dan tekor ya pikirannya. Akhirnya gampang cemas dan khawatir, menjadi tidak nyaman pastinya. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah di kesehariannya memang sudah benar-benar waktunya dimanfaatkan dengan baik ya. Misalnya dari bangun sampai tidur lagi. Idealnya kan waktu kita itu untuk berkegiatan ya. Kalau yang bekerja ya mungkin 8 jam kan bekerja. Nah 8 jam lagi untuk tidur, 8 jam lagi untuk kegiatan harian. Nah kalau memang tidak atau belum bekerja ya artinya 16 jam itu dipikirkan apa yang harus dilakukan. Bikin jadwal dan berkomitmen melakukan, sehingga bisa mendistraksi atau mengalihkan halusinasinya, bahkan mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak tepat. Istilahnya menyibukkan diri. Jadi lebih tertata rapih kehidupannya, istirahatnya, tidurnya. Nah, baru berikutnya adalah mengatur cara pandang kita terhadap persoalan hidup. Kalau ada masalah hanya dipikirkan saja, tentu akan membebani kita. Ya kalau misalnya masalah hidup kita itu hanya satu. Ya, lah kalau tiba-tiba muncul masalah lagi, numpuk-numpuk kan jadi berat. Sama halnya ketika ditekan untuk dilupakan, dihindari ya. Masalah itu mestinya tidak dihindari, tapi dihadapi. Cuma kita harus yakin bahwa persoalan hidup kita, kesulitan hidup kita, itu kan atas kehendak Allah, Tuhan ya. Artinya apa? Allah atau Tuhan itu juga tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi batas kemampuan kita. Artinya apa ya, kita harus menghadapinya, harus ikhlas, harus bersyukur. Nah, lu wujud syukurnya apa ya? Cari solusi dari permasalahannya.
termasuk belajar dari Yunasihat Jiwa. Ini juga cara untuk mencari solusi, sehingga beban hidup atau persoalan hidup itu akan lebih ringan ketika ada orang yang membantu, ketika ada orang yang mau peduli untuk memberikan arahan atau masukan atau saran. Nah, sehingga tentu ketika hal-hal tadi dilakukan, selebihnya adalah pastikan minum obat. Ya, kenapa obat ini menjadi yang terakhir? Ya, tidak setiap ODGJ itu bisa mengakses atau menjangkau pelayanan kesehatan. Ya, penyebabnya macam-macam. Ada yang memang nggak punya BPJS dan tidak punya kerjaan, tapi dia nggak punya BPJS bantuan dari pemerintah. Entah kenapa itu terjadi di masyarakat. Yang kedua, bisa jadi punya BPJS, tapi jarak fasilitas kesehatannya jauh sekali, nggak punya transportasi. Kan nggak ada biaya transportasi ditanggung BPJS. Nah, paling rumit lagi, harusnya dia tetap minum obat karena pasca rawat. Nah, karena ada FKTP, rujukan berjenjang, dia tidak bisa ke rumah sakit kontrolnya, harus di puskesmas. Nah, uniknya puskesmas nggak ada obat atau tidak tersedia obat yang dibutuhkan. Jadi punya BPJS saja itu sebenarnya belum memastikan bahwa belum bisa dipastikan akan bisa minum obat. Sehingga ya langkah-langkah yang awal-awal Bang J sebutkan itu logikanya dikerjakan dulu sambil berpikir gimana dapat obat. Kalau memang ya membutuhkan sekali, karena apa? Kalau halusinasinya sudah tidak terkontrol, sulit sekali dikendalikan dan pikirannya kacau, pusing, bikin karu-karuan, ya mau tidak mau ya harus berobat lah. Nah, jika memang obat itu hanya didapatkan di rumah sakit, ya asertif terbuka saja sama puskesmas untuk minta rujukan jika mempunyai BPJS. Jika mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan, ya sisakan uangnya untuk pergi ke rumah sakit daripada membiarkan halusinasi dan wahamnya berkepanjangan, akhirnya malah tidak bisa bekerja dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Kan jadi rugi. Ya, itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masalah halusinasi dan waham sekaligus, jangan berkecil hati, lakukan hal-hal yang Bang J sarankan tadi, insya Allah ada manfaatnya.